Bab 524. Menyelesaikan dendam dengan satu pertandingan. Mendengar kata-kata wanita itu, wanita cantik itu terheran-heran, "Nona." Namun, wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak perlu mengatakannya lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Berdiri diam, wanita cantik tersenyum pahit, "Nona dia." Orang tua di sampingnya tiba-tiba berkata, "Anak itu sangat kuat." Wanita cantik menatap lelaki tua itu, "Seberapa kuat?" Orang tua itu berkata, "Jika dia melakukannya, tidak seorang pun di kamar dagang Tianbao kita akan dapat menghentikannya saat ini, kecuali Nona." Setelah mendengarnya, wanita cantik terkejut, bagaimana mungkin? Pria tua itu menghela nafas dengan suara rendah, berbalik dan pergi tanpa berbicara. Wanita itu datang ke kamar dagang pusaka di luar. Dia berjalan ke bangku batu dan duduk. Setelah beberapa saat, dua lelaki tua muncul di belakangnya. Wanita itu berbisik berkata, "Paman berdua, adik perempuan Mileye, aku akan merepotkan kalian berdua." Kedua lelaki tua itu mengangguk, lalu berbalik dan menghilang. Wanita itu berkata lagi, "Tuan muda Ye, keluarlah." Suara wanita itu jatuh, dan tidak jauh dari sana, Mileye muncul dengan tenang. Mileye berjalan ke arah wanita itu dan tersenyum berkata, "Nona sangat luar biasa." Wanita itu berbisik berkata, "Metode penyembunyian Tuan muda Ye juga sangat lihai." Mileye tersenyum pahit, "Masih belum bisa tidak ketahuan Nona." Wanita berkata, "Tuan muda Ye khawatir dengan konspirasi apa yang aku miliki." Mileye mengangguk, "Nona membantuku tanpa syarat apapun, aku benar-benar khawatir." Wanita itu tersenyum kecil, "Kekhawatiran Tuan muda Ye memang beralasan, tetapi aku dapat memberitahu Tuan muda Ye bahwa aku lebih menghargai memberikan bantuan pada Tuan muda Ye daripada kristal peri Tuan muda Ye." Mileye memandang wanita itu, "Terima kasih Nona karena menghargaiku." Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Aku ingin membeli beberapa pedang dari Nona, sebaiknya tingkat peri." Wanita itu berkata, "Berapa?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, 20. Setelah wanita itu merenung sejenak, Tuan muda Ye tidak punya cukup uang. Mileye mencibir, 5 juta kristal peri tidak cukup. Wanita itu menggelengkan kepalanya, harta karun semacam ini sangat berguna bagi Master Alam Keberuntungan. Karena jika Master Alam Keberuntungan memiliki satu senjata peri, kekuatannya dapat ditingkatkan setidaknya 30%. Dan pedang yang diinginkan Tuan muda Ye adalah keberadaan yang lebih berharga di antara senjata peri. Bahkan jika kamar dagang Tongbao memiliki 20 pedang pada tingkat senjata peri, sulit untuk mengumpulkan semuanya sekaligus. Wajah Mileye muram, dan pada saat ini, wanita itu berkata lagi, "Namun, aku dapat mengumpulkannya untuk Tuan muda, tidak hanya itu, tetapi juga membiarkan putranya mengambil kredit." Mileye memandang wanita itu, "Apa syarat dari Nona?" Wanita itu berbisik berkata, "Aku ingin melihat harta karun milikmu." Mileye tertegun, lalu tersenyum berkata, "Sesederhana itu." Wanita itu mengangguk. Mileye tersenyum kecil, lalu mengeluarkan menara penjara alam. Ketika dia melihat menara kecil di depan Mileye, ekspresi wanita itu sedikit bergerak. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tuan muda Ye, apakah menara ini ruang hampa mandiri?" Mileye mengangguk. Wanita itu bertanya lagi, "Bisakah aku masuk dan melihatnya?" Setelah mengatakan itu, dia berkata lagi, "Akulah yang tidak sopan." Mileye tersenyum berkata, "Tidak ada yang tiba-tiba atau tidak, Nona ingin masuk dan melihat-lihat, sekarang kamu bisa masuk." Karena itu, dia langsung mengirim wanita itu ke menara penjara alam.
Di lantai satu menara penjara alam, wanita itu memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan tak jauh di depannya ada Lily. Lily menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Wanita itu berbisik berkata, "Tidak heran." Di samping wanita itu, Mileye bertanya, "Apa?" Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Benda ini benar-benar luar biasa. Tidak heran banyak orang ingin mendapatkan benda ini." Mileye tersenyum berkata, "Apakah kamu tidak menginginkannya, Nona?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Jika harta karun itu jatuh ke tanganku, itu akan menjadi bencana bagiku." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Bagi aku, itu sudah menjadi bencana sekarang." Wanita itu tersenyum kecil, "Lalu mengapa Tuan Muda Ye menyimpannya di sisimu?" Mileye tersenyum pahit, "Itu tidak bisa diusir sekarang." Wanita itu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia menatap Lily di depannya dan berbisik berkata, "Dia seharusnya roh sumber energi." Mileye memandang wanita itu, sedikit terkejut. Wanita ini tidak sederhana. Pada saat ini, Lily mengeluarkan buah dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu tersenyum sedikit, "Terima kasih." Mengatakan itu, dia menyimpan buahnya. Dia ragu-ragu, lalu mengeluarkan liontin batu giok dan menyerahkannya kepada Lily. "Benda ini akan berguna bagimu." Lily mengambil liontin giok, dan liontin giok tiba-tiba memancarkan cahaya putih dan menghilang di antara alis Lily. Mileye bertanya, "Nona, apa ini?" Wanita itu berbisik berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda Ye, benda ini adalah liontin batu giok, yang dapat mengunci energi spiritual dia dan mencegahnya bocor. Dengan cara ini, energi spiritualnya tidak akan terbuang sia-sia." "Aku mengerti." Mileye menatap Lily dan tersenyum berkata, "Belum berterima kasih pada kakak." Lily memandang wanita itu dan berkata dengan tegas, "Terima kasih kakak." Wanita itu mengusap Lily dengan ringan, lalu menatap Mileye, "Ayo keluar." Mileye mengangguk, lalu meninggalkan menara penjara alam bersama wanita itu. Di luar menara penjara alam, Mileye memandang wanita itu, "Nona." "Chelsea Bai." Wanita itu berbisik berkata, "Tuan Muda Ye bisa memanggilku Chelsea Bai." Mileye tertawa dan berkata, "Nona Chelsea Bai, aku akan merepotkanmu untuk pedang terbang." Setelah berbicara, dia melenturkan jarinya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Chelsea Bai. Chelsea Bai menyimpan cincin penyimpanan. "Tuan Muda Ye bisa datang kepadaku dalam 3 hari." Mileye mengangguk, "Terima kasih banyak. Aku masih memiliki urusan untuk dikerjakan, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Chelsea Bai tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye." Mileye berhenti dan berbalik untuk melihat Chelsea Bai, yang bertanya, "Tuan Muda Ye, mengapa kamu begitu percaya padaku?" Mileye tertawa dan berkata, "Orang bijak tidak berbicara secara halus, aku ingin menjadikan Nona sebagai teman." Chelsea Bai sedikit mengangguk, "Kalau begitu kita berteman." Mileye buru-buru berkata, "Kalau begitu aku datang untuk membeli sesuatu nanti, berapa diskon yang bisa aku dapatkan?" Chelsea Bai sedikit membeku, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apakah ini tujuanmu?" Mileye tertawa, berbalik dan menghilang. Di tempat, Chelsea Bai terkekeh, pria yang menarik. Saat dia berbicara, sebuah gulungan muncul di atas meja batu di depannya. Di dalam gulungan, segala sesuatu tentang Mileye direkam. Tentu saja, dia tidak akan membantu Mileye tanpa alasan. Lagi pula, akan terlalu canggung untuk membantu orang yang tidak tahu budi.
Kali ini wanita cantik yang sebelumnya muncul di belakang Chelsea Bai, wanita cantik itu menoleh ke arah Mileye, "Nona." Chelsea Bai berbisik berkata, "Batas waktu hidup kakek semakin dekat, banyak pasukan sudah bersiap untuk itu secara rahasia. Selama sesuatu terjadi pada kakek, mereka akan segera mengambil tindakan terhadap kamar dagang Tongbao." Wanita cantik berkata dengan serius, "Kita bisa mendapatkan bantuan dari lembaga seni bela diri dan sekte pedang atau yang lainnya." Chelsea Bai menggelengkan kepalanya, "Jika yang lemah mencari bantuan master, itu tidak akan berakhir dengan baik." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Setelah Mileye meninggalkan kamar dagang pusaka, dia kembali ke sekte pedang, dan begitu dia kembali ke sekte pedang, seorang pemuda muncul di hadapannya. Pemuda melirik Mileye, "Apakah kamu Mileye itu?" Mileye mengangguk. Pemuda berkata, "Aku dari lembaga seni bela diri." Mileye berbisik berkata, "Apakah ada yang salah?" Pemuda mencibir, "Kamu membunuh di lembaga seni bela diri kami, kamu benar-benar mengira aku." Pada saat ini, pedang terbang tiba-tiba menekan alis pemuda itu. Tubuh pemuda itu membeku, tidak berani bergerak sedikit pun, karena takut memukul kepalanya akan menabrak pedang. Mileye berjalan ke arah pemuda, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Pemuda yang marah berkata, "Mileye, kamu pikir aku?" Tiba-tiba, pedang itu menembus setengah inci, dan di antara alis pemuda, semburan darah menyembur keluar. Pemuda dengan cepat berkata, Aku hanya datang untuk melihat, tidak ada maksud lain." Mileye mengangguk, "Datang melihat, kamu tidak membawa hadiah." Pemuda. Mileye bertanya lagi, "Tidak ada hadiah?" Pemuda buru-buru berkata, "Ada." Mengatakan itu, dia dengan cepat melepas cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Mileye. Mileye melihat-lihat cincin penyimpanan. Ada lebih dari 3 juta kristal murni ungu di cincin penyimpanan, sebuah kekayaan yang kecil. Mileye menyimpan cincin penyimpanan dan tersenyum berkata, "Saudara sendiri datang lihat, untuk apa membawa hadiah yang begitu besar?" "Hei, sopan sekali." Pemuda tersenyum tidak wajar, "Sudah seharusnya, itu harus." Mileye menyimpan pedangnya dan tersenyum berkata, "Kelak sering datang melihat-lihat kalau tidak ada kesibukan." Setelah berbicara, dia berjalan ke samping. Di tempat, pemuda itu menghela napas lega, dan saat berikutnya, dia berbalik dan berlari. Pemuda itu kembali ke lembaga seni bela diri dengan wajah berlumuran darah. Di depan patung lembaga seni bela diri, murid-murid lembaga seni bela diri mengepung pemuda itu. Pemuda itu dengan sedikit gila berkata, "Itu Mileye keterlaluan, tidak hanya mempermalukan aku, tetapi juga mengatakan bahwa lembaga seni bela diri kita bukan siapa-siapa. Sampai jumpa lagi murid lembaga seni bela diri lagi, dia akan hajar." Mendengar perkataan pemuda itu, semua orang di lapangan langsung berang, dan beberapa orang marah dengan berkata, "Mileye itu memang siapa? Menghina lembaga seni bela diri kita seperti ini." "Fendo Guo, apakah kamu pergi mencari Mileye sendiri, dan kemudian menderita kerugian, jadi kamu datang untuk menghasut semua orang?" "Persetan, Mileye yang membunuh orang lembaga seni bela diri kita sebelumnya, apakah kamu lupa? Sekarang murid-murid sekte pedang menertawakan lembaga seni bela diri kita, mengatakan bahwa murid-murid lembaga seni bela diri kita semuanya pecundang." "Itu benar. Sekarang ketika lembaga seni bela diri kita melihat murid-murid sekte pedang di luar, kita akan menundukkan kepala." Sangat tertekan. Sialan Mileye. Saat ini, tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi saat berikutnya, banyak orang tiba-tiba meraung, "Sialan Mileye."
Apakah kalian akan menghajarku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Semua orang mendengar suara itu dan melihat, tidak jauh, ada seorang pria berdiri, orang ini adalah Mileye. Melihat Mileye, ekspresi pemuda yang berlari pulang itu tiba-tiba berubah dan dia terus mundur. Mileye melirik semua orang di lapangan dan tersenyum berkata, apakah kalian akan menghajarku? Salah satu murid lembaga seni bela diri maju dan menatap Mileye, jadi apa? Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, apakah kalian akan bertarung dalam kelompok atau duel? Murid lembaga seni bela diri itu marah dan berkata, kamu butuh tawuran. Kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, pedang tiba-tiba menyentuh alisnya. Suara pria itu tiba-tiba berhenti. Dan lapangan terdiam sejenak. Mileye melirik semua orang yang ada di lapangan, adikku di lembaga seni bela diri, dan temanku juga di lembaga seni bela diri. Sungguh, aku tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dengan lembaga seni bela diri. Mengatakan itu, dia melihat ke posisi aula bela diri, lembaga seni bela diri kirim saja satu orang untuk duel denganku. Kami akan menentukan menang atau kalah dalam satu pertempuran, dan kita juga akan menyelesaikan keluhan kita dalam satu pertempuran, boleh? Setelah hening sejenak, tiba-tiba terdengar suara dari aula bela diri, ya. Saat suara itu terdengar, sesosok muncul di depan Mileye. Melihat sosok ini, Mileye tercengang, kamu. Bersambung.